Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiansari dari kelas ICP 21. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi penataan ulang Beckmann, yang dimana penataan ulang Beckmann adalah reaksi organik yang penting dalam kimia sintetik. Reaksi ini digunakan untuk mengubah keton menjadi amida melalui proses kimia yang khas ditemukan oleh Ernst Otto Beckmann pada akhir abad ke-19. Reaksi ini telah menjadi metode krusial dalam sintesis berbagai senyawa organik. Reaksi ini hanya memiliki aplikasi luas di bidang farmasi polimer dan bahan kimia industri lainnya karena menghasilkan produk amida yang berperan sebagai bahan baku utama. Nah, pemahaman tentang reaksi ini memperkaya kemampuan merancang sintesis senyawa kompleks secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu nama dan jenis reaksi penataan ulang Beckmann, di mana nama reaksinya yaitu penataan ulang Beckmann dan jenis reaksinya yaitu reagemen atau pemindahan gugus, yang dimana gugus migrasi berpindah dari karbon ke atom nitrogen mempertahankan konfigurasi stereokimia pada molekul. Nah, adapun substrat utama dalam reaksi Beckmann, yang dimana substrat keton oksim merupakan substrat utama dalam reaksi ini. Keton oksim memiliki dua rangkap NOH sebagai ciri khasnya. Baik oksim alifatik maupun aromatik dapat digunakan yang menentukan ragam produk amida yang dihasilkan sesuai substituen pada keton. Nah, adapun karakteristiknya yaitu turunan keton memiliki gugus hidroksil terikat pada nitrogen dan struktur oksim dipengaruhi isomer produk. Nah, reaksi yang digunakan dalam penataan ulang Beckmann yaitu ada 3, ada asam kuat, asam Lewis, dan suhu reaksi, yang dimana pada asam kuat seperti H2SO4, HCl, dan asam polifosfat atau PPA yang memprotonasi gugus OH pada oksim. Nah, pada asam Lewis misalnya AlCl3 dan BF3 juga dapat digunakan untuk menginisiasi reaksi. Dan pada suhunya biasanya berlangsung pada suhu 50 sampai 150 derajat Celcius untuk efisiensi dan hasil optimal. Nah, adapun produk hasil reaksi Beckmann yang pertama yaitu amida. Produk utama dengan gugus fungsi CON yang dapat berupa amida primer, sekunder, atau tersier. Yang kedua yaitu stereokimia. Isomer amida dihasilkan sesuai dengan stereokimia oksim awal yang bereaksi, dan fungsi amida digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan obat, polimer, dan senyawa kimia lainnya. Nah, adapun contoh substrat dan persamaan reaksi Beckmann yang pertama yaitu sikloheksanon oksim, yang dimana substrat yang sering digunakan untuk menghasilkan kaprolaktam. Yang kedua yaitu produk kaprolaktam monomer kunci dalam produksi nilon 6. Nah, pada reaksi sikloheksanon oksim bereaksi dengan H2SO4 membentuk kaprolaktam. Nah, adapun persamaan reaksi lanjutan dalam penataan ulang Beckmann. Yang pertama yaitu protonasi gugus OH oksim, yang dimana bereaksi asam kuat memprotonasi gugus hidroksil oksim, eliminasi air, dan reagemen hilangnya molekul air diikuti migrasi gugus alkil atau aryl menuju nitrogen. Dan yang terakhir yaitu ion nitrilium terbentuk, yang dimana intermediat positif yang sangat reaktif sebelum pembentukan amida. Nah, di sini adapun mekanisme reaksi penataan ulang Beckmann, yang dimana ada 4 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu
Protonasi. Gugus hidroksil pada oksim diprotonasi oleh asam kuat seperti H2SO4, HCl atau asam pilofosfat, yang dimana protonasi ini mengubah gugus OH menjadi gugus pergi yang sangat baik, meningkatkan reaktivitas senyawa terhadap tahap berikutnya. Reaksi ini juga menstabilkan oksim sebagai ion terprotonasi yang membuat gugus hidroksil lebih mudah untuk dilepas dalam proses eliminasi. Nah, pada tahap kedua, eliminasi dan migrasi, setelah protonasi terjadi eliminasi molekul air dari ion terprotonasi tersebut, sehingga terbentuknya ion nitrium yang bersifat elektrofilik tinggi yang sangat reaktif. Pada saat yang sama terjadi migrasi gugus alkil atau aril yang berseberangan secara anti terhadap gugus yang keluar, sehingga posisi nitrogen menuju ke posisi nitrogen. Migrasi ini penting untuk menentukan struktur akhir amida yang dihasilkan dan merupakan langkah kunci dalam reaksimen Beckmann. Ion nitrilium kemudian akan mengalami hidrasi atau reaksi lanjut membentuk produk amida. Nah, adapun mekanisme reaksi penataan ulang Beckmann tahap 3 dan 4, yang dimana pada tahap 3 yaitu adisi air, ion nitrilium yang sangat elektrofilik diserang oleh molekul air yang bertindak sebagai nukleofil. Reaksi ini menghasilkan adisi air secara langsung ke ion nitrilium, membentuk intermediat yang tidak stabil, namun penting sebagai langkah awal dalam transformasi lebih lanjut. Adisi air ini memungkinkan penyisipan gugus OH pada struktur yang sebelumnya bermuatan positif, yang merupakan kunci dalam pergeseran tautomer yang akan terjadi pada tahap berikutnya. Nah, pada tahap 4 yaitu tautomerisasi, yang dimana setelah adisi air, intermediat yang terbentuk mengalami tautomerisasi, yaitu perpindahan posisi ikatan ganda dan atom hidrogen antar gugus dalam molekul. Imine atau iminol yang terbentuk pada awal kurang stabil, sehingga secara spontan bertransisi menjadi bentuk amida yang lebih stabil dan resonan. Proses ini melibatkan penataan ulang elektron dan pembentukan ikatan amida yang sangat kuat, sehingga produk akhirnya adalah senyawa amida yang tahan terhadap reaksi baik dan menjadi hasil utama dari penataan ulang Beckmann. Nah, baik, di sini saya menarik kesimpulan dan pentingnya reaksi Beckmann, yang dimana Beckmann reaction adalah reaksi penting untuk sintesis amida dalam kimia organik. Nah, penyediaan dasar untuk pembuatan bahan kimia industri dan farmasi. Nah, pemahaman mekanisme yang dimana dapat memahami mekanisme reaksi untuk membantu ahli kimia dalam merancang sintesis lebih efisien dan selektif. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.